Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, fantastis. Alhamdulillah ya, kalian semua masih semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, yang mana kita telah sampai pada kompetensi dasar tentang pernikahan dalam Islam, yang mana nanti yang akan kita pelajari yaitu tentang mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam dan menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai adalah menentukan makna, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan dalam Islam, dan juga menganalisis rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Ya, itu yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yaitu kita dapat menentukan makna, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan dalam Islam dengan penuh rasa ingin tahu. Kemudian menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah dalam Islam dengan tanggung jawab. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tadarus bersama-sama tentang dalil pernikahan. Silakan kalian bisa melihat ayat yang ada di depan, kemudian kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga dimulai dengan bacaan ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadan wa razaqakum minat thayyibat. Afabillahi yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Baik, untuk selanjutnya terjemahannya silakan dibaca terjemahannya Rini Anggreni. Artinya, Allah SWT menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari Allah yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah SWT? Kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam, ya. Pasti kita semua ingin melaksanakan yang namanya pernikahan. Tidak ada yang pasti yang ingin jomblo seumur hidup, ya apa enggak? Ada apa enggak? Siapa? Nah, pasti setiap kita ingin menikah, karena sejatinya Allah menciptakan makhluknya itu secara berpasang-pasangan. Maka dari itu kita, ya, salah satu syariat Islam yaitu memerintahkan kita untuk menikah. Pernikahan dalam Islam yaitu pengertiannya secara bahasa berarti mengumpulkan atau al-jam'u, menggabungkan atau menjodohkan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Itu adalah pengertian pernikahan, ya, itu adalah pengertian pernikahan. Selanjutnya yaitu tentang hukum pernikahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum asal sesuatu itu pada dasarnya adalah mubah. Al aslu fil asya'i al ibahah, ya. Hukum asal sesuatu itu adalah mubah atau jaiz atau boleh. Nah, hukum mubah itu yang tadinya mubah, yang tadinya boleh, bisa
bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Ya, yang pertama hukum pernikahan bisa menjadi sunnah. Sunnah itu bagi siapa? Bagi ya orang yang memiliki keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan akan jatuh kepada maksiat. ya, namun tidak dikhawatirkan akan jatuh ke dalam lubang kemaksiatan atau dalam lubang perzinahan. Dia sudah ingin dan mampu nafkah secara lahir dan batin, akan tetapi dia tidak dikhawatirkan akan jatuh ke dalam perbuatan zina. Ini hukumnya adalah sunnah. Ya, namun hukum nikah bisa menjadi wajib apabila apa? Apabila Orang yang telah memiliki keinginan untuk menikah dan mendapatkan akan pada maksiat jika tidak menikah. ya, jadi orang yang sudah ingin sekali menikah, ya, sudah ingin sekali menikah, apabila dia tidak menikah, dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan zina atau perbuatan maksiat. Sebagaimana kita ketahui, Allah melarang perbuatan zina. Wala taqrabus zina. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Ya, jadi menikah itu supaya menghindari perbuatan zina. Jelas? Oke, kita lanjut ke hukum nikah selanjutnya, yaitu apa? Haram. Hukum nikah bisa menjadi haram apabila apa? Bagi orang yang yakin bahwa dirinya yakin tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. Ya, bagi orang yang dia itu khawatir, ya, dia itu tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam pernikahan. Ya, khawatir, ya, umpamanya dia itu tidak yakin bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya nanti. Ya, khawatir, ya, itu hukumnya apa? Haram. Kemudian hukum nikah selanjutnya adalah Mubah. mubah. Ya, mubah itu hukum asal nikah. Ya, hukum asal nikah. Apabila apa? Bagi orang yang mampu dari dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali. Bagi orang yang sebetulnya ya nikah itu bagi dia itu tidak penting-penting amat, ya, tidak penting-penting amat. Atau dalam artian orang itu tidak memiliki yang namanya nafsu syahwat. Jadi tidak dikhawatirkan akan melakukan perbuatan apapun. Paham ya? Itu mubah. Kemudian hukum nikah selanjutnya adalah makruh. Ya, makruh itu adalah dibenci. Ya, makruh itu artinya adalah dibenci. Bagi siapa? Ya, jadi bagi orang yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Jadi hukum nikah baginya adalah makruh. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, bagaimana hukum poligami dan poliandri? Baik. Untuk hukum poligami dan poliandri. Poligami berarti satu orang laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Dalam Islam itu boleh. Dalam Islam boleh seorang laki-laki menikah sampai 4 kali atau memiliki 4 istri. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Jadi boleh 2, 3 atau 4. Tapi menikah lebih dari satu istri ini ada ketentuannya. Syaratnya yaitu adalah mampu berbuat adil. Ya, mampu berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila engkau khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja. Kemudian tentang poliandri atau seorang wanita memiliki
satu suami ya dalam Islam itu dilarang. Kenapa? Karena dalam Islam itu menjaga yang namanya nasab keturunan ya. Kalau punya anak bapaknya itu banyak, bingung ini bapak biologisnya yang mana ya, bapak biologisnya yang mana. Jadi untuk memperjelas nasab maka cukup satu suami saja. Selanjutnya yaitu kalian membuat kelompok ya, nanti kalian membentuk kelompok yang mana dalam kelompok tersebut nanti membuat video demonstrasi pernikahan ya, video demonstrasi pernikahan, dan nanti akan ada instrumen-instrumen soal ya, instrumen-instrumen tugas yang harus kalian penuhi. Untuk selanjutnya yaitu tentang kesimpulan pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Pak. Ya, silakan Vivi. Nikahan adalah syariat Islam dan harus memenuhi syarat dan rukun. Ya, betul ya. Terima kasih Vivi atas kesimpulannya. Jadi pernikahan adalah termasuk dalam syariat Islam dan harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan supaya pernikahan itu menjadi sah ya, menjadi sah, karena pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan tidak boleh dipermainkan. Jadi menikah itu bukanlah permainan, tapi menikah adalah hal yang sakral. Demikian pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah